Halo? Halo, selamat pagi. Lanjut ke tugas yang tadi. Baik, saya sudah menjawab mengambil contoh kasus yaitu di pertanian balongan ya. Baik, nomor 1 tadi terjadinya tanggal berapa? Baik, sudah dijawab. Kemudian Ibu ingin tanya nomor 2 dari kasus kebakaran. Halo, selamat pagi. Hari ini jadwalnya tuker ya. Harusnya kemarin. Sekarang saya menggantikan guru produktif kelas 12 yang lainnya karena berhalangan hadir. Jadi jurusan yang disarankan masuk Zoom ini adalah teknik komputer jaringan. Kalau yang jurusan lain ingin mengikuti juga boleh, silakan. Saya tunggu sampai jam 8.17, 8.16 deh. Karena yang masuk baru 20-an. Ahmad Ilham. Kelas berapa Ahmad Ilham? 12 TOI 1, Pak. Oh, TOI, oke. Ahmad Ilham hari ini pelajaran pertamanya TKJ dulu. Mau ikut atau live? Kalau mau live silakan, kalau mau ikut juga silakan. Iya, Pak, siap. Oke. Satu menit terakhir sebelum kita mulai. Oke. 8.17. Seadanya ya. Oke. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agung, Pak Agung. Saya ngajar di kelas 12 TKJ 1, 2, dan 3, 4 ya. Saya ngajar di administrasi infrastruktur jaringan. Yang kemarin sudah masuk classroom, nanti setelah ini silahkan cek classroomnya ada tugas atau apa ya. Dan yang belum masuk classroom diingatkan untuk segera memasuki classroom agar penilaiannya bisa saya mulai. Karena dalam kondisi daring seperti ini, nilai saya ambil semua dari classroom. Yang ngerjain banyak, ya pasti nilainya tinggi. Yang nggak ngerjain, pasti nilainya kecil. Itu ya. Oke, administrasi infrastruktur jaringan. Kelas 11 juga sudah ada. Saya melanjutkan di kelas 12. Kelas 11 kalau nggak salah gurunya Pak Heri ya. Kelas 12 dilanjutkan oleh saya. Saya screen sebentar. Materinya nggak jauh beda dari kelas 11. Saya hanya menyambung. Sudah ada screen share-nya? Sudah. Oke, di sini ada 10 materi atau ada 10 KD yang harus kita pelajari sampai akhir semester, yaitu di Juli ya, sorry. Kalau kelas 12 sampai Juli, di Maret atau April 2022. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kalian dapatkan untuk persiapan uji PON tahun 2022 atau 2021-2022 ya. Ada 10 itu dibagi 2 ya, karena di sini ada evaluasi dan menganalisis. Jadi ada 5 materi secara keseluruhan, tapi dibagi dengan 10 KD. Materi pertama yaitu firewall, 3839 ya. Lalu yang kedua internet gateway, yang ketiga proxy server, yang keempat manajemen bandwidth, yang kelima load balancing. Mungkin kalian masih asing mendengar kalimat-kalimat atau kata-kata yang ini, karena kelas 11 pun kalian daring ya. Dan saya tahu kendala-kendala daring itu ya nggak semaksimal belajar masuk gitu. Kalau belajar biasa juga udah susah, apalagi belajar daring. Nanti diharapkan setelah PPKM selesai dan setelah virusnya mereda, kita adakan pertemuan tatap muka untuk membahas ke 5 materi dan ke 10 KD ini. Ya. Oke, yang pertama itu firewall. Kemarin saya sudah pernah mengirimkan video ya tentang firewall. Nanti saya jelaskan kembali. Ini tugasnya seperti satpam pada jaringan komputer. Jadi apapun yang akan masuk di komputer kita yang terhubung ke internet ya, itu nanti akan ada penjaganya, yaitu namanya firewall. Jadi firewall ini adalah petugas keamanan dari komputer kita. Kalau ada indikasi berbahaya seperti virus dan pencurian data lainnya, firewall maju ke yang paling depan. Kalau diaktifkan ya, kalau enggak ya pasti bisa masuk. Internet gateway ini adalah suatu fitur yang bisa menghubungkan kita ke internet. Kan sudah tahu di kelas 11 itu ada proses routing. Routingnya ada dynamic, ada static. Jadi internet gateway ini sangat berpengaruh pada routing tersebut. Proxy server ini sebagai pelayanan pada router atau selain router juga ada. Tapi kita nanti akan membahas di router ya, proxy server. Ini fitur-fitur tambahan untuk bisa memblokir sebuah situs, memblokir sebuah file, dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau misalkan kita kerja sebagai administrator jaringan, misalkan di kantor ya, nah di kantornya itu
tidak memperbolehkan penggunaan game mobile. Kayak yang lagi trending sekarang ya, ada Mobile Legends, ada PUBG, ada Free Fire, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa blok siapa yang masuk ke WiFi sekolah atau WiFi kantor dan membuka game tersebut, itu nanti nggak bisa. Atau bisa memblokir sebuah situs-situs yang membuat bandwidth berat seperti YouTube. Misal biar kantornya enggak dibukain YouTube aja. Pas jam kantor bukain YouTube, pas jam sekolah buka YouTube, nanti bisa diblokir dari sini. Gitu ya. Lalu ada manajemen bandwidth. Ini sebuah tambahan juga, bukan tambahan ya, ini wajib. Boleh dipakai, apa ya, sunnah berarti ya. Boleh dipakai, boleh enggak. Tapi saya sarankan ini dipakai. Kenapa dipakai? Bandwidth itu adalah lebar jalan atau kebutuhan yang diharuskan diatur ya. Kebutuhan internet. Jadi makin besar bandwidth, makin cepat internetnya. Nah, kalau misalkan nggak dibatasi, nanti yang masuk semuanya itu nggak beraturan. Ada yang download, ada yang streaming, ada yang browsing, dan lain sebagainya. Yang browsing dan yang streaming itu kalah. Jadi prioritaskan yang download. Nah, kalau misalnya kita atur, yang download sekian, yang streaming sekian, yang browsing sekian, nanti bakal berdampingan. Bakal berimbang gitu ya. Bisa jalan masing-masing tanpa adanya lag atau masalah jaringan gitu ya. Lalu terakhir ada load balancing. Load balancing ini adalah metode juga. Ini menggabungkan dua sumber internet menjadi satu. Misal, kalian di rumah langganan internet IndiHome. IndiHome kira ada lelet gitu kan, agak lama. Kalian bisa langganan lagi selain IndiHome, yaitu misalkan Bisnet ya di Indramayu ya. IndiHome masuk, Bisnet masuk. Nah, gimana cara menyambungkan dua ISP tersebut? Ya kita menggunakan load balance biar lebih stabil gitu. Telkomnya lama, bisnis cepet, nah berarti nanti telkomnya masuk, bisnis masuk, nanti tambah stabil, tambah cepet juga. Ini metode load balancing. Ya, yang KD3, yang KD4-nya sama, yang KD3 mah cuma analisis evaluasi, KD4-nya baru kita prakteknya. Perbaiki masalah, mengkonfigurasi, proxy server, mengkonfigurasi bandwidth, load balance, dan lain sebagainya. Begitu. Yang paling banyak digunakan, karena kita masih uji komnya menggunakan LSP, manajemen selain ini ya, yang kurang banyak dibahas adalah proxy server dan load balance. Nah, saya dulu. Nah, proxy server dan load balance ini bukan jarang ya. Kita mempelajari tapi kita nggak gunakan di ujian kompetensi. Karena goalnya itu kelas 12 itu uji kompetensinya lulus dan ujian yang ininya lulus gitu. Jadi kita lebih menitik beratkan ke firewall, internet gateway, dan manajemen bandwidth karena soal di LSP berhubungan dengan ini. Proxy server kita nggak adakan, load balancing juga nggak kita adakan. Jadi paling 3 materi ini atau 6 KD tambah materi kelas 1 tambah juga materi kelas 2 untuk uji kom yang harus dipersiapkan oleh kami guru-guru TKJ ke kelas 12 TKJ 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita mulai ke firewall? Ida Royani, kelas berapa, Nok? 12 TKJ 3, Pak. TKJ 3. Ada temennya nggak di sini yang masuk? Soalnya
Tolong dong dibuka kameranya, saya mau lihat. Yang lain. Belum kenal juga ya. Apa kalian sudah pernah tahu saya? Saya soalnya baru ngajar kelas kalian nih. Tahu, Pak. Paling yang pernah kenal saya itu yang PKL ya. Iya, sering lihat, Pak, di RPS. Oh ya, sering ketemu juga. Tapi kan nggak interaksi gitu ya, barangkali belum kenal. Sebentar. Sebentar. Sebentar ya. Halo. Maaf, tadi ada gangguan sebentar. Halo. Ada yang ditanyakan tentang ini? Kalau kelas 11 AIJ-nya belajar apa, Nok? Aku mau tanya dulu. Nok Nang. Ada yang tanyakan? AIJ kelas 11, dibuka lagi bukunya kelas 11, masih ada nggak bukunya? Atau tugas-tugas classroom-nya
boleh di-share ke Bapak apa yang sudah dipelajari selama pandemi 2021 kemarin. 2020 ya. Harusnya sih kalian harus bisa, harus belajar routing kayaknya. Halo, Anissa Putri kelas berapa ini? Kelas 12 TKJ 4, Pak. Anissa Putri 12 TKJ 4. Anissa Putri tahun kemarin belajar AIJ nggak? Iya, Belajar apa aja, Nok? tentang VLAN. Apa? VLAN. Plan. VLAN. Iya. Oke. VLAN juga nanti akan masuk di uji kom. Ya. Akan masuk di uji kom. Tapi di kelas 12 kita nggak belajar tentang VLAN lagi. Kita belajar tentang proxy, manajemen bandwidth, sama load balance. Ada lagi selain VLAN? Routing udah belum routing? Iya, routing. Lain di gini. Emang yang belajar? Kan PKLBN. Kelas 11 belajar apa aja, En? Cuman routing, Pak. Routing itu setelah PKL apa sudah PKL? Sebelum apa setelah PKL? 1-2 kan berarti PKL dulu ya? Apa belajar dulu? PKJ 1-2. Halo? Oke, dilanjutkan ya. Kita sudah membahas materi-materi yang akan kita bahas tahun ini. Sekarang Bapak mengulas kembali yang kemarin sudah diberikan ya. Minggu kemarin kan Bapak udah masuk, tapi bukan orangnya ya. Cuma videonya aja tentang firewall. Ingat? Kamis kemarin ya. Nah, ini ya materinya ya. Masih 2020 belum Bapak ubah. Sorry ya. Bab 1 itu firewall. Firewall itu penjaga atau satpam. Satpamnya jaringan. Definisi lengkapnya bisa dilihat di share screen yang saya bagikan. Sistem yang didesain khusus untuk mencegah akses mencurigakan masuk ke dalam jaringan pribadi. Ya, pribadi ya. Jadi komputer kita itu namanya jaringan pribadi. Jaringan publiknya itu internetnya. Kalau sendiri dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Bisa juga terdiri dari kombinasi keduanya. Ini fungsi-fungsinya. Pos keamanan jaringan. Kita ibaratkan sebagai pos security ya. Mencegah informasi berharga bocor tanpa sepengetahuan. Jadi di dalam komputer kita itu kan banyak filenya kita ya. Ada foto, ada tugas, ada data yang lain. Itu sebagai harta kita misalnya. Informasi. Nah kalau firewall nggak berfungsi, ada serangan hacker masuk, dia bisa mencuri informasi-informasi kita. Bisa nyuri foto kita, bisa nyuri data kita, dan lain sebagainya. Sama kayak rumah ya, di rumah itu ada TV, ada kulkas, ada mesin cuci, dan lain sebagainya. Kalau nggak ada satpamnya atau nggak ada penjaganya,
itu bisa dicuri oleh pencuri. Gitu ya. Lalu ada mencatat aktivitas pengguna, namanya logging istilahnya. Jadi aktivitas pengguna itu ketika ada, kita juga sama ya, kita ingin mengakses file Word. Nah, itu nanti akan dicatat oleh sistem, oleh firewall, bahwa tanggal sekian, jam sekian, si user sekian, si user A membuka dokumen Word di local disk D. Itu namanya logging. Lalu setelah itu, misal jam sekian, tanggal sekian, si user B mengakses YouTube melalui browser. Itu juga logging. Nah, ini berarti mencatat aktivitas pengguna. Kalau tadi kan aktivitas pengguna yang positif ya, maksudnya yang menggunakan secara normal. Tapi kalau misalkan ada tadi serangkaian hacker masuk, nanti ada jam sekian, tanggal sekian, ada user yang tidak diketahui masuk ke sistem kita. Nah, itu nanti akan difilter oleh firewall. Jadi kalau ada logging yang nggak jelas, logging yang mencurigakan, itu langsung diatasi oleh firewall. Begitu. Logging. Lalu ada memodifikasi paket data yang datang. Ini dikenal sebagai NAT. NAT digunakan untuk menyembunyikan sebuah IP address sehingga membuat para pengguna dapat mengakses internet tanpa IP publik yang sering juga disebut masquerade. Jadi ketika komputer kita diakses sendiri tanpa internet, itu aman. Aman dari serangan berbagai macam virus dan hacker gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita komputernya dikonekin ke WiFi, dikonekin ke internet, itu rentan. Kan kita punya alamat ya, punya alamat IP. Punya alamat IP. Jadi kalau misalkan alamat IP kita diketahui oleh si orang banyak, itu nanti akan diserang oleh orang itu gitu, atau apa, organisasi tertentu. Nah, dengan adanya NAT ini akan menyamarkan atau menyembunyikan. Misal alamat IP saya 100.12. Nanti di NAT itu akan dirubah menjadi IP private ya. IP-nya bukan IP-nya kita, tapi IP-nya ISP. Sehingga nanti pas diserang itu IP ISP bukan IP kita. Begitu. Lalu yang terakhir ada mencegah modifikasi data oleh pihak lain. Sama kayak informasi berharga bocor ya. Jadi yang kalau bocor kan diambil. Kalau mencegah modifikasi data berarti dirubah-rubah gitu. Nggak diambil, tapi dirubah biar salah gitu. Kayak misalkan di perbankan. Di perbankan kalau misalkan kita bisa masuk ke komputer servernya, misal saldo saya di BCA ada 100.000. Ketika saya masuk menjadi hacker misal ya, saya rubah menjadi 100 juta, itu bisa. Kalau tanpa firewall. Makanya di setiap perbankan firewall-nya dan keamanannya itu bagus. Nggak ada orang yang bisa masuk gitu. Kecuali ya hacker yang udah itulah ya, yang udah bisa membobol bank dan segala macam. Tapi selama ini jarang yang bisa membobol bank gitu. Karena emang sistem keamanannya udah bagus. Cara kerjanya gini nih tuh. Ini komputer kita yang sebelah kiri ada 3 nih. Ini firewall-nya, ini WAN-nya. WAN itu jaringan internet yang ada di luar internet ya. Ini komputer YouTube, ini komputer Facebook, ini komputer Instagram. Ketika kita pengen akses, kita harus izin dulu ke firewall. Pengen izin ke Facebook. Kalau misalkan usernya pasti, usernya valid, izinkan ke Facebook. Lihat Facebook nih. Nah, Facebook ngirim data. Nah, firewall. Ini ada permintaan dari user A, dari PC sekian. Kalau yang ngirimnya benar atau Facebook benar, ya diperbolehkan masuk. Gitu.
Tapi kalau misalkan ada di sini nih, kan kalian biasa di Facebook itu ada phishing ya. Jadi kalau misalkan kalian kebanyakan di game sih, ada suatu game yang di Facebook itu yang diharuskan kalian masukin password, email sama password. Itu bisa aja phishing. Jadi ketika kalian masukin email sama password, itu emailnya disimpan sama mereka, nanti mereka dicoba-cobain satu-satu. Nah, begitu nanti phishing-nya. Nah, kalau misalkan ada emang aktivitas hacker di sini, aktivitas hacker kan menyamar sebagai Facebook, menyamar sebagai ini, tapi firewall tahu dia tuh data bener atau data yang buatan hacker gitu. Ketika dia masuk ke sini, diintegrasi kan sama firewall nih, mau kemana, ada urusan apa sama user saya. Kalau misalkan firewallnya bagus, dia nggak memperbolehkan masuk si aktivitas hacker ini karena ada firewall. Tapi kalau misalnya firewallnya nggak ada, ya dari hacker langsung ke sini. Akhirnya komputer kita keserang. Bisa dari memodifikasi, bisa menghapus, bisa mencuri datanya, bisa ngasih virus yang membuat komputer kita semakin lama semakin nggak cepet gitu, nge-lag dan lain sebagainya. Itu bisa dari aktivitas tanpa firewall. Jadi sangat sangat penting sekali bagi kalian untuk mengetahui fungsi dan kinerja firewall. Itu ya. Jenis-jenis firewall tadi kan ada yang firewall itu ada hardware sama software ya. Nah, di sini ada bermacam-macam software firewall, bukan softwarenya. Jadi firewall berbentuk software. Jenis-jenisnya. Nanti kalian coba cari. Nanti tugasnya ada di classroom ya. Bapak sampaikan di classroom tugasnya gimana tentang jenis-jenis firewall. Ada paket filter. Awas nih, bacanya jangan lempeng. Ini bahasa Inggris. Paket filter, circuit level gateway. Jangan packet filter. Jangan circuit level gateway. Soalnya banyak. 2 tahun kemarin saya ngajar ini yang baca itu circuit level gateway. Jadi jangan membaca dengan lafal Indo, tapi membaca dengan lafal Inggris ya, paket filter. Kalau misalkan pengen di Inggris-Inggrisin boleh, paket filter, R-nya dicadel-cadelin. Circuit level gateway, application level, network address translation, ini kayak tadi NAT ya. Ada stateful firewall, virtual firewall, transparent firewall. Itu jenis-jenisnya nanti kita bahas di tugas. Karakteristik juga ada. Udah terakhir ya. Oke, karakteristik terakhir. Karakteristik, mana tadi? Ada 3 karakteristik. Ciri-ciri atau yang bisa disebut firewall itu yang kayak gimana? 1, firewall harus lebih kuat dan kebal terhadap serangan luar. Hal ini berarti bahwa sistem operasi akan lebih aman. Firewall harus lebih kuat dan kebal. Kalau misalkan diibaratkan satpamnya cilik, terus tenaga kelemar-kelemar, ya anak maling mancing gak? Gampang kalau enggak. Jadi diibaratkan firewall sebagai satpam yang harus kuat. Ya bawa bisa sing keker. Oke ya. Oke, yang kedua, hanya aktivitas atau kegiatan yang dikenal atau terdaftar saja yang dapat melewati atau melakukan hubungan. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan, hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa masuk sistem kita. Nih, di sini difilter lagi. Ada orang yang kenal boleh masuk, orang yang nggak kenal nggak boleh. Itu karakteristiknya. Lalu semua aktivitas atau kegiatan dari dalam keluar harus melewati firewall tadi ya. Hal ini dilakukan dengan membatasi atau memblok semua akses terhadap jaringan lokal.
kecuali jika melewati firewall terlebih dahulu. Semua aktivitas atau kegiatan di luar harus melewati firewall tuh. Dalam keluar, luar ke dalam harus laporan ke sini. Ini mau ke Facebook, laporan ke sini. Kalau boleh baru keluar. Ini mau menyampaikan informasi tadi, harus laporan ke firewall. Kalau oke baru ke dalam. Itu sama kayak kita di perumahan kan pasti ada satpamnya ya. Nah sebelum keluar kita lapor satpam. Boleh enggak? Kalau boleh baru keluar. Nah, dari luar pengen ke dalam kita harus lapor dulu, kalau boleh baru keluar ke dalam. Itu yang paling nyaman. Itu yang dilakukan oleh firewall. Itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk materi nanti saya share di Classroom. Untuk tugasnya juga saya nanti share di Classroom. Ada yang ditanyakan? Kalau Classroom kalian missing lebih dari 3-4 kali, saya pastikan nilainya kecil ya. Jadi silakan kalau ada tugas kerjakan. Pokoknya jangan sampai missing lah, karena nilai ini berpengaruh terhadap rapot dan ijazah kalian. Karena ijazah sekarang nggak pakai ujian, ijazah sekarang pakai pelajaran, pakai nilai rapot. Ada yang ditanyakan tentang firewall? Repeat. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, cukupkan sampai di sini. Saya ingin membuat materi di Classroom dulu, tugas dan lain sebagainya. Yang belum masuk, segera masuk di Classroom, karena nanti penugasan dan penilaian ada di sana semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.